Kalau lagi terjebak macet, rasanya ingin terbang saja nggak sih? Dulu, mobil-mobil yang terbang cuma terlihat di film futuristik atau science fiction. Tapi ternyata, masa depan datang lebih cepat dari yang kita kira. Taksi terbang otomatis sudah di depan mata. Perusahaan dunia sudah berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi ini. Tapi, apakah dunia sendiri sudah siap untuk melangkah ke masa depan tersebut? Terus, bagaimana nasib transportasi konvensional? Bagi yang belum pernah melihat taksi terbang, mungkin bisa membayangkan drone dulu. Besi terbang yang dioperasikan dengan baterai dan mendarat secara vertikal. Bedanya, taksi terbang atau VTOL bisa membawa penumpang. Mungkin bisa juga dibilang adopsi dari helikopter karena fungsinya sebagai alat transportasi, tapi versi lebih ramah lingkungan, suara lebih halus, dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Sebenarnya, sejarah taksi terbang hampir sama panjangnya dengan sepak terjang dunia penerbangan sendiri. Di tahun 1914, saat teknologi pesawat masih belum awam, perahu terbang Benoist 14 melakukan penerbangan berpenumpang pertama dari dermaga Saint Petersburg. Perusahaan Saint Petersburg Tempa Airboat Line ini kemudian menawarkan jasa mengangkut satu penumpang setiap penerbangan dengan biaya $5. Teknologi ini baru diakui dan diproduksi massal saat Perang Dunia I. Sayangnya, lonjakan permintaan saat itu, pesawat malah menciptakan persepsi buruk karena masyarakat mengasosiasikannya dengan bom dan pertempuran udara. Kepercayaan publik mulai naik di 1927 saat produsen mobil terkenal Henry Ford membuat pesawat full metal pertama berkapasitas 12 penumpang. Di tahun yang sama, pilot bernama Charles Lindbergh sukses melakukan penerbangan transatlantik tunggal dalam 33 jam. Peristiwa inilah yang mengubah total persepsi terhadap pesawat dan menjadikannya mode transportasi utama. Dunia penerbangan terus berkembang sejak saat itu. Di 2017, taksi terbang otomatis berkapasitas 2 penumpang bernama Holocopter pertama kali diuji coba. Pesawat ini berteknologi eVTOL sehingga dapat mengudara dan mendarat dengan vertikal. Uji coba ini dilakukan atas arahan Sheikh Muhammad, Wakil Presiden Uni Emirat Arab, untuk mentransformasi Dubai menjadi bertransportasi otomatis dan inovatif, serta memotivasi dunia untuk melakukan hal serupa. Saat ini terdapat 300 perusahaan yang mengembangkan pesawat berdaya baterai tersebut, termasuk Boeing, Hyundai, Airbus, Toyota, dan Uber. Di Januari 2021, Toyota menginvestasikan $394 juta ke Joby Aviation, perusahaan Silicon Valley, pengembang eVTOL. Hyundai pun ikut berkolaborasi dengan perusahaan ride-hailing Uber Elevate. Lalu ada negara Jerman, yang melahirkan perusahaan Lilium Aviation, dan RRT yang menciptakan E-Hang. Taksi terbang E-Hang 216 sendiri pernah diuji cobakan di Bali loh. Tahun 2024 diprediksi menjadi waktu perilisan taksi terbang sebagai mode transportasi publik. Penelitian Frost dan Sullivan bahkan mengatakan taksi terbang akan beroperasi di Timur Tengah mulai 2022 dan jumlah unit global akan mencapai 430.000 pada 2040. Analisis dari Reports and Data memproyeksikan pertumbuhan investasi taksi terbang sekitar 28,6% dari 2019 ke 2026. Nilai pasarnya juga diperkirakan mencapai 1,36 triliun euro di 2040. Hal ini dikarenakan pendahulu taksi terbang, drone, sudah membuktikan potensinya di berbagai bidang dan mampu melampaui hambatan geografis tanpa infrastruktur fisik berskala besar. Nah, bayangkan jika teknologi drone tadi bisa memuat penumpang. Tentu dampak positifnya luar biasa. eVTOL juga ramah lingkungan karena dioperasikan dengan baterai. Unit yang berkapasitas 3 penumpang dikalkulasikan menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan mobil BBM dan mobil listrik. Inovasi teknologi tentunya seringkali menuai perdebatan. Ada pihak yang menilai taksi terbang tidak diperlukan karena berbagai hal. Pertama, resiko penggunaan baterai. Mobil konvensional saja berbahaya kalau mogok. Bagaimana jika taksi ini mogok di udara dan jatuh ke darat? Kedua, mode yang serba otomatis membuka kesempatan untuk peretas, teroris, dan kejahatan lainnya. Dibutuhkan juga usaha ekstra untuk meningkatkan kepercayaan publik akan keamanan terbang autopilot. Ketiga, bisnis udara berpotensi mengganggu infrastruktur mobilitas darat. Dan ahli mengatakan, seharusnya pemerintah memprioritaskan pengembangan transportasi darat dahulu. Keempat, eVTOL memerlukan banyak lokasi berfasilitas khusus untuk lepas landas, mendarat, charging, dan perawatan. Sedangkan target pemasarannya adalah kota-kota besar berpenduduk padat yang cenderung kekurangan lahan kosong. Yang terakhir adalah masalah standarisasi dan regulasi. Sampai sekarang, belum ada eVTOL yang mendapatkan sertifikasi dari Badan Penerbangan Amerika maupun Eropa karena belum ada panduan khusus untuk jenis kendaraan ini.
Indonesia sendiri belum memberikan izin komersial karena hal teknis seperti keamanan dan kelaik udaraan. Kemenhub dikabarkan akan melakukan peninjauan dahulu selama 8 bulan terhadap pesawat, personil, dan lokasi yang digunakan. Siapa yang sudah siap untuk naik taksi terbang? Kira-kira teknologi ini bisa diterapkan di Indonesia nggak ya?